kita akan bahas sesuatu yang cukup bikin merinding. Sebuah ramalan kuno, umurnya hampir 900 tahun, tapi anehnya kok rasanya pas banget ya sama dunia kita sekarang? Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau semua kekacauan, semua kebingungan, semua perubahan yang kita rasakan sekarang ini ternyata udah diramalkan oleh seorang raja bijaksana dari masa lalu? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari misteri yang bakal kita bedah bareng-bareng. Jadi, ramalan itu bilang bakal ada satu masa di mana manusia itu kayak kehilangan arah. Batasan antara mana yang benar dan mana yang salah itu jadi kabur banget. Dan di zaman itu katanya justru tipu daya dan kelicikan yang jadi kunci buat sukses dan berkuasa. Kedengerannya familiar nggak sih? Sementara itu, orang-orang yang jujur, yang baik-baik, malah tersingkir, ketinggalan di belakang. Nah, zaman yang kayak gini tuh ada namanya sendiri loh. Ya, dalam tradisi Jawa ini disebut zaman edan, zaman gila. Sebuah era di mana logika dunia tuh kayak kebalik, yang gila malah dianggap normal. Tapi, siapa sih yang pertama kali ngeramalin ini semua? Oke, untuk tahu jawabannya kita harus mundur jauh banget, ke abad ke-12 di Tanah Jawa. Kita akan ketemu sama seorang raja legendaris, Prabu Jayabaya. Jadi Prabu Jayabaya ini bukan raja biasa, dia penguasa kerajaan Kediri. Dia dikenal bukan cuma karena bikin kerajaannya makmur, tapi juga karena kearifan spiritualnya yang luar biasa. Bahkan, di zaman dialah, karya sastra hebat seperti Kakawin Baratayuda itu lahir. Keren banget kan? Tapi dari semua pencapaian hebatnya itu, ada satu hal yang bikin namanya dikenang sampai sekarang. Bukan soal politik atau budayanya, tapi serangkaian ramalannya yang super misterius. Nah, kumpulan ramalan ini punya nama Jangka Jayabaya. Yuk kita coba bedah bareng-bareng, isinya apa aja sih? Jadi, Jangka Jayabaya itu pada dasarnya adalah kumpulan ramalan yang diyakini datang dari Prabu Jayabaya sendiri. Isinya, prediksi soal masa depan Tanah Jawa. Oh ya, FYI, kata jangka dalam bahasa Jawa itu artinya ya, ramalan. Nah, disinilah bagian yang bikin merindingnya. Ramalan ini bilang setelah zaman keemasan bakal datang masa pemerintahan ras kulit putih. Banyak yang percaya ini merujuk ke era kolonial Belanda. Terus bakal diganti sama ras kulit kuning yang dihubung-hubungkan dengan pendudukan Jepang. Dan setelah itu barulah datang zaman Edan. Akurasi prediksi sejarahnya ini yang bikin ramalan tentang zaman Edan jadi terasa lebih nyata. Oke, sekarang kita fokus ke bagian yang paling terkenal dan mungkin paling relevan buat kita semua. Gimana caranya bertahan di zaman edan ini? Jadi intinya itu ada di dilema moral ini kan. Di satu sisi ada orang-orang jujur yang malah susah hidupnya. Di sisi lain yang licik dan serakah, malah dapat kuasa dan pengaruh. Inilah tantangan utamanya di zaman edan. Dan dilema ini dirangkum dengan sempurna dalam satu peribahasa Jawa yang terkenal banget, yang sering banget dihubungin sama ramalan ini. Artinya kira-kira gini, di zaman gila ini, kalau nggak ikut-ikutan gila, ya nggak bakal kebagian apa-apa. Wah, pesimis banget ya kedengerannya. Tapi tenang, Jayabaya nggak berhenti sampai di situ aja. Dia juga ngasih petunjuk buat kita bisa bertahan. Kuncinya cuma 2 kata, eling dan waspada. Eling itu artinya ingat. Ingat siapa diri kita, ingat sama nilai-nilai yang baik. Terus waspada ya artinya hati-hati. Selalu waspada di tengah dunia yang nggak menentu ini. Nah, yang menarik, ramalan ini nggak cuma soal kegelapan dan kekacauan. Ternyata ada harapan juga loh setelah zaman edan ini berakhir. Betul, zaman edan ini ternyata bukan akhir dari segalanya. Ramalan ini justru melihatnya cuma sebagai fase sulit yang harus kita lewati sebelum datangnya sebuah era pencerahan baru. Dan kebangkitan ini konon akan dipimpin oleh sosok yang disebut Ratu Adil. Ini bukan sekedar pemimpin biasa ya. Dia adalah sosok yang bakal membawa keadilan sejati dan memulihkan lagi keharmonisan di masyarakat. Dan keyakinan akan datangnya Ratu Adil ini beneran kuat banget pengaruhnya dalam budaya Jawa. Dia jadi simbol harapan, bahkan bisa menginspirasi gerakan-gerakan perlawanan melawan penjajah dulu. Intinya, Ratu Adil ini adalah penantian panjang akan kembalinya keadilan. Oke, setelah kita dengerin semua ini, pertanyaan besarnya kan jadi, sebenarnya apa sih ramalan Jayabaya ini? Mitos, misteri, atau cuma metafora? Apakah ini beneran sebuah ramalan literal yang bisa melihat masa depan? Atau jangan-jangan ini cuma semacam panduan filosofis tentang sifat manusia? Atau mungkin ini cuma cerminan dari siklus sejarah yang selalu berulang?
Ada masa jaya, ada masa terpuruk, terus bangkit lagi. Gimana menurut kalian? Mungkin ya pada akhirnya bukan soal akurat atau tidaknya ramalan ini yang jadi poin utamanya. Mungkin warisan terbesar dari Jayabaya itu bukan prediksi, tapi sebuah pengingat abadi. Pengingat supaya kita sebagai manusia selalu menjaga satu hal yang paling penting di zaman apapun kita hidup, yaitu kesadaran. Sadar untuk tetap eling dan waspada, supaya kita nggak ikut-ikutan terseret arus zaman edan. Dan supaya kita selalu memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, nggak peduli segila apapun dunia di sekitar kita.